Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bayu Laksana. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai obat MAH dengan merek Sanmah. Oke teman-temanku semua, semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia, dan dimudahkan rezeki dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas obat MAH ya. Jadi obat di depan saya bermerek Sanmah ya, produksi dari Sanbe. Sanbe adalah perusahaan yang cukup terkenal ya, yang bergerak di bidang farmasi ataupun penyediaan obat-obatan. Salah satu produk yang cukup populer adalah Sanmol ya, ataupun paracetamol yang digunakan untuk meredakan nyeri dan demam ya, terutama pada anak-anak. Untuk di depan saya ada Sanmah ya. Jadi untuk kandungannya sendiri ada 3, magnesium trisilikat, kemudian aluminium hidroksid, dan simetikon. Untuk indikasinya, obat ini adalah untuk mengurangi gejala-gejala yang berhubungan dengan kelebihan asam lambung ya, gastritis, tukak lambung, tukak usus 12 jari yang menyebabkan mual, nyeri lambung, dan nyeri pada ulu hati. Jadi bahan kombinasi ya, magnesium trisilikat dan diet aluminium hidroksid merupakan kombinasi 2 antasida yang berfungsi untuk menetralkan kelebihan asam lambung ya. Jadi lambung tidak terlalu asam ya, dan produksi asam lambung di dalam lambung ya bisa terjaga ya, tidak terlalu berlebihan. Kemudian kandungan berikutnya adalah simetikon. Simetikon sendiri untuk ataupun berfungsi mengurangi gejala sendawa ya. Biasanya orang yang terkena MAH atau gangguan lambung sering bersendawa, maka akan bisa dikurangi ya dengan simetikon. Kemudian perasaan perut kembung dan perut terasa penuh ya. Untuk anjuran minum ataupun dosis adalah 5-10 ml ya, 3 kali sehari ya, diminum 1 jam ya sebelum makan ataupun setelah makan juga tidak masalah ya. Kalau bisa itu pagi sebelum makan ya, dan siang, kemudian malam ya, malam sebelum tidur, seperti itu. Jadi golongan antasida ini bisa diminum sebelum dan setelah makan, namun diberi jeda sekitar 1 jam ya, agar obat bisa berfungsi dengan maksimal. Untuk harganya sendiri, Sanmah memang cukup mahal ya, kisaran 30-40 ribuan di apotek ya. Namun ini sudah cukup berkualitas ya. Jadi memang ada harga, ada kualitas. Sanmah memiliki keunggulan cepat diserap ya, atau cepat menetralkan asam lambung dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan obat antasida sejenis ya, karena mungkin kandungan zat-zat pendukungnya yang bisa bekerja cepat dan optimal dalam meredakan gejala MAH atau sakit MAH, terutama yang menyebabkan mual dan perut kembung. Perlu diketahui penyebab sakit MAH atau asam lambung bisa bermacam-macam penyebabnya. Bisa karena stres ya, terlalu banyak pikiran, beban pekerjaan yang meningkat, tugas-tugas sekolah misalkan bagi mahasiswa pelajar yang cukup banyak, sehingga bisa menimbulkan atau meningkatkan produksi asam lambung. Selain itu, MAH juga bisa disebabkan karena telat makan ya,
makan yang tidak teratur akan menyebabkan mahnya kambuh ya. Kemudian mah juga bisa disebabkan karena terlalu banyak makan makanan pedas ya, terutama pada zaman sekarang banyak toko ataupun warung makan ya yang menyediakan makanan dengan cita rasa yang sangat pedas. Kalau dimakan tidak terlalu sering mungkin tidak terlalu masalah, cuma kalau sering itu justru bisa berbahaya bagi lambung karena kandungan capsaicin yang sangat pedas pada cabai bisa mengiritasi organ lambung ya pada tubuh manusia. Kemudian mah juga bisa disebabkan karena terlalu banyak minum kopi ya. Minum kopi kafein yang berlebihan dapat menyebabkan terlalu banyak gas dan memicu kambuhnya penyakit mah ya. Oleh karena itu sebaiknya bagi penderita mah ya ataupun mahnya sedang kambuh, sebaiknya kelola stres ya, kurangi pikiran, perbanyak istirahat ya. Kemudian kurangi makanan-makanan yang menyebabkan gas ataupun asam lambung meningkat seperti kopi ya, terus makan makanan pedas, makanan yang cenderung asam seperti buah ya, buah misalkan belimbing wuluh, buah duku, itu sebaiknya dihindari ataupun dikurangi terlebih dahulu. Kemudian kurangi santan, kurangi mie instan. Misalkan ingin makan mie instan, sebaiknya cabainya itu cabai bubuknya jangan digunakan untuk sementara waktu. Kemudian bila membuat mie itu air rebusannya itu dibuang ya. Misalkan buat mie rebus, setelah direbus ya, air kuahnya itu dibuang, kemudian diberi air termos ya. Itu seperti itu sebaiknya. Kemudian kurangi makanan buah yang mengandung gas cukup tinggi ya, seperti buah nangka dan durian. Selain itu bisa mengurangi bahan makanan yang dari umbi-umbian ya, karena bisa memicu ataupun mendukung dalam pengeluaran gas yang berlebihan. Misalkan pada ketela, kemudian ada umbi jalar ya, itu sebaiknya dihindari ataupun dikurangi terlebih dahulu. Jadi itu dulu ya tentang bagaimana penyebab terkena mah, kemudian cara penanganan. Ini menggunakan antasida ya, Sanmah. Kemudian hal-hal yang perlu dihindari ya agar sakit mah cepat sembuh. Oke, itu dulu ya review kali ini tentang cara penanganan mah dengan antasida. Semoga info tadi bermanfaat. Bagi Anda yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini. Semoga hari Anda menyenangkan, dimudahkan rezeki dan dimudahkan segala urusan. Tetap semangat dan tetap sehat. Jangan lupa berdoa agar diberikan kelancaran ya dalam setiap kegiatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.